Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya buat senior saya, guru saya Pak Dahlan Iskan yang lagi di jalan ini Pak. Selamat siang Pak Dahlan. Selamat siang, ya betul, saya lagi di jalan. Bisa ngomong enggak? Alhamdulillah saya bersama istri sekarang bisa menjelaskan pada teman-teman. Sebetulnya saya berkeinginan ingin langsung nyapa teman-teman media secara langsung mungkin di posko atau di tempat lain. Tetapi karena masih adanya berita simpang siur tentang kondisi kesehatan saya, lebih baik secara virtual saja. Saya akan jelaskan tentang kronologis apa yang saya alami terkait dengan COVID-19 ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada rekan-rekan semuanya yang ada di Surabaya, seluruh warga Surabaya, saya doakan semuanya diberi kesehatan semuanya. Amin. Dari COVID, termasuk dari semua masyarakat Surabaya, terutama di kawasan utara itu saya melihat masih merasa tidak ada COVID, masih nongkrong-nongkrong di warung kopi. Nah itu saya berharap untuk diberikan perlindungan. Kemudian juga terhadap mungkin calon lain, ada namanya Mas Eri dan juga Pak Armuji juga diberikan kesehatan semuanya. Supaya nanti kita bisa berkompetisi secara sehat, secara bermartabat tentang next Surabaya ke depan kayak apa. Itu saya doakan semuanya kepada seluruh warga Surabaya. Kita prihatin dan kita sedih, ada profesor yang tiap hari ngelawat orang 20-30 orang yang kena COVID pun juga harus meregang nyawa. Dokter di Kediri juga sama. Terkait dengan kondisi saya, alhamdulillah, saya dalam kondisi yang sangat prima. Saya sangat fit, saya bisa berolahraga main pingpong, saya bisa naik sepeda, saya bisa jalan kaki dalam waktu 1 jam masih bisa. Kronologis tentang isu yang berkembang, memang benar. Tanggal 22 Agustus di ring 1 saya, yang setiap hari sama saya, dia baru cerita kalau istrinya kena masalah kesehatan. Saya bilang tolong diurus dulu istrinya, jangan yang lain-lain deh, biarkan saya jalan sendiri. Ini hampir tiap hari sama saya. Dalam satu mobil, dalam satu kegiatan. Apalagi kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa 9 titik, 10 titik untuk menyapa warga, untuk bisa berkomunikasi dengan warga, menampung aspirasi warga, saya lakukan dengan yang bersangkutan. Saya dikasih tahu kalau istrinya sakit, tolong diurus dulu Pak, jangan sampai enggak. Ternyata memang istrinya akhirnya kena. Dan kemudian tahu yang berikutnya itu hari Jumat. Terus kemudian hari Senin saya mendengar bahwa yang bersangkutan juga kena. Saya punya inisiatif untuk melakukan kontrol sendiri di dokter karena suara saya pada saat itu hilang. Saya sudah merasa kehilangan suara saya. Saya tampil, masih tetap tampil, tetapi saya tidak pernah berbicara. Saya pakai masker, yang bicara adalah Gus Ami, tim sukses saya. Dari hasil pemeriksaan itu saya tidak ada gejala klinis. Saya minta di rapid non-reaktif. Kemudian saya minta di torak, saya hasilnya juga bagus. Saya tidur biasa, tidak ada ngeluh, tidak ada batuk, tidak ada apa-apa. Hari Senin itu saya lakukan sore, tanggal 23. Hari Rebo tanggal 26 Agustus saya inisiasi, dokter tidak menganjurkan saya swab, tetapi saya diam-diam swab. Ternyata saya OTG, positif OTG, tanpa gejala. Saya melakukan pembatasan diri. Saya tidur di tempat tersendiri, di lantai 2, istri di lantai 1 dengan anak-anak, dan alhamdulillah nyonya saya dan anak saya semuanya negatif. Terus kemudian aktivitas ke Jakarta yang harus hal yang penting terkait pengambilan B1 AWK. Saya tidak berangkat karena saya akan menjaga jangan sampai orang nanti terkena saya.
baik itu mulai dari Demokrat, saya nyasum karena suara saya waktu itu hilang. Kemudian Golkar, terus kemudian PAN, P3, saya tidak hadirin semuanya. Pada gilirannya saya hanya dikasih obat oleh dokter itu hanya seminggu. Untuk meyakinkan kembali saya ini kena karena tenggorokan saya karena sakit, saya swab lagi hari Sabtu tanggal 29. Swab ternyata masih OTG, positif OTG. Saya minum obat selama seminggu. Kemudian tanggal 5 saya swab dan dinyatakan negatif di Nahos. Negatif sehingga tanggal 6 saya memberanikan diri dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya pakai masker, pakai face shield, terus kemudian pakai sarung tangan mendaftar dalam kondisi yang tidak ada gangguan klinis sama sekali. Sehingga kemudian tanggal 7 saya lakukan pemeriksaan kesehatan, saya tidak tahu hasilnya. Yang jelas saya tidak mengalami gangguan klinis apa-apa. Saya sudah bisa pingpong, saya bisa jalan kaki, saya bisa main olahraga bersama di rumah sepedaan. Jadi itulah posisinya sekarang ini, apalagi sekarang tadi malam pun makan steak, saya Pak dalam makan yang apa saja bisa saya makan Pak. Jadi saya kondisi yang sangat prima pada hari ini Pak. Jadi itulah kondisi kenyataannya, saya nggak ngerti, saya harus disuruh apa, ngikutin perintah daripada KPU aja, ataupun dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, untuk periksa kapan saya siap, kapan saja siap. Insya Allah saya akan sehat. Dan sekali lagi saya berdoa kepada seluruh warga Surabaya, senantiasa dilindungi dari penyakit COVID ini yang harus kita hadapi bersama. Yang jelas, paling takut duluan kalau saya sakit itu adalah istri saya. Ya, ternyata istri saya alhamdulillah juga nggak ada masalah apa-apa. Saya rasa ini Gus dari saya, mungkin nanti wartawan senang tanya-tanya, atau mungkin Pak Dahlan ingin menambahkan Pak. Alhamdulillah Pak, kondisi saya sehat Pak. Saya doakan Pak Dahlan juga senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan Pak. Amin Pak. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Dani Irawan, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Sanudok, Jalan Ciliwung, Surabaya. Sebagai dokter penyakit dalam, saya tentu merawat COVID-19 karena memang jumlah pasien COVID-19 ini di Surabaya cukup banyak. Sampai saat ini sudah menangani lebih dari 200 orang pasien COVID, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Termasuk mohon izin ini keponakannya Pak Dahlan juga menjadi pasien saya. Alhamdulillah sampai sekarang hanya 1 pasien yang gagal, artinya meninggal, dan itu pun karena kondisi yang kurang baik pada saat dia datang. Jadi kondisi dalam keadaan cukup berat, jadi sesak luar biasa, saturasi sudah turun. Saya saat ini dipercaya untuk merawat Bapak Irjen Purnawirawan Mahfud Arifin. Seperti yang tadi disampaikan kronologisnya, bahwa pada tanggal 24 Agustus hari Senin, saya diberitahu bahwa beliau mengeluh parau. Jadi tanpa batuk, tanpa pilek, tanpa demam, tanpa mual, hanya suara parau. Itu saja yang disampaikan. Sehingga saya tidak berpikir bahwa beliau terkena COVID-19. Saya hanya memberikan obat-obat ringan yang bisa dibeli secara bebas. Pada tanggal 26 Agustus, seperti yang beliau katakan, hari Rabu itu, beliau secara mandiri berinisiatif untuk memeriksakan swab di Nahos. Hasilnya, walaupun waktu itu tidak ada keluhan, jadi seperti yang beliau bolak-balik mengatakan, orang tanpa gejala, beliau mengatakan mau melakukan swab dan hasilnya positif. Alasan beliau melakukan adalah konsen terhadap kesehatan dengan tujuan tidak menularkan ke orang lain. Ternyata karena hasil yang positif itu langsung saya memintakan cek laboratorium dan scan paru seperti yang tadi dikatakan. Scan paru ternyata normal, lab pun dalam batas normal. Dan pada saat itu saya menganjurkan isolasi mandiri seperti beliau katakan tadi, dia mengisolasi di lantai 2. Dan saya memonitor terus keadaan kesehatan beliau.
pada hari Sabtu tanggal 29 beliau minta swab lagi di rumah sakit Premier, di rumah sakit yang berbeda dengan hasil yang positif. Jadi kalau saya mau garis bawahi di sini bahwa onsetnya, gejalanya itu mulai tanggal 24 Agustus. Kenapa saya beritahu ini? Ini penting untuk mengetahui bagaimana dan kapan nanti beliaunya ini selesai dalam isolasi. Itu maksud saya. Nah, sesuai dengan petunjuk yang dari WHO, itu dikeluarkan 27 Mei, bisa ditampilkan WHO. Jadi ini 27 Mei, ini rilisnya tentang COVID-19, ini diperbarui pada rilis yang sebelumnya, 12 Januari tahun 2020. Slide. Oke, ya ini ya. Kemudian juga saya memakai patokan dari yang COVID-19 dari Permenkes bulan Juli tahun 2020, dan yang satu lagi adalah organisasi profesi yang dirilis pada tahun 2020. Jadi semua yang saya lakukan atau saya katakan saya lakukan untuk Bapak adalah semua berdasarkan WHO, Permenkes maupun organisasi profesi. Ini organisasi profesi yang menurut saya cukup banyak, jadi dari Pak PDPI, PAPDI, PERKI, dan Perdatin, dan IDAI. Ya. Nah, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Juklak itu, COVID-19 ini dibagi menjadi 5, tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, dan gejala kritis. Nah, untuk Bapak, kami masukkan di dalam gejala ringan. Jadi pasien tanpa ada bukti pneumonia dari scan, kemudian juga tidak didapatkan demam, hanya suara parau. Oke. Pada saat itu kami lakukan isolasi, dan setelah kemudian setelah isolasi mandiri, karena ini gejala ringan, jadi setelah isolasi mandiri 10 hari dihitung dari onset, jadi dihitung dari 24 plus 3 hari tanpa gejala. Ini yang saya katakan berdasarkan dari pedoman WHO maupun Permenkes ataupun organisasi profesi. Isolasi dianggap selesai tanpa melakukan swab sebagai syarat isolasi selesai. Jadi kalau dihitung 24 Agustus itu 10 plus 3 tanpa gejala, itu jatuhnya pada tanggal 5 September. Jadi itu ada tanggal 5 September beliau sudah selesai isolasi. Karena untuk pengurusan di KPU harus membawa surat persyaratan bebas COVID atau dengan swab yang negatif, beliau melakukan lagi pada tanggal 5 September dan hasilnya negatif. Nah, pada tanggal 7 September beliau melakukan swab lagi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini sebagai suatu persyaratan dalam prosedur pilkada, dan hasilnya dinyatakan terdeteksi. Coba tolong anunya, suratnya itu surat terdeteksi. Ini yang dari apa namanya, dari Dr. Sutomo. Nah, kalau kita lihat dari apa yang kita katakan di sini bahwa positif, kemudian negatif, positif lagi, ini seringkali membingungkan masyarakat. Nah, pada saat ini saya mencoba menjelaskan, ini dari keterangan dari WHO, ya sebenarnya kalau kita lihat, ya, jadi ini setelah kita lihat lagi bahwa tanggal 7 dilakukan swab dan hasilnya positif, saya mencoba untuk memecahkan atau mencerahkan sedikit supaya tidak terjadi kebingungan di antara masyarakat. Kenapa habis positif, negatif, positif lagi. Nah, dari WHO mengatakan memang yang namanya deteksi SARS-CoV-2 atau diagnosis jadi virusnya itu namanya SARS-CoV-2, penyakitnya namanya COVID-19. Nah, untuk mendiagnosa itu tidak ada cara lain kecuali menggunakan istilahnya orang awam swab, yaitu real time PCR. Jika swabnya positif, maka didiagnosa sebagai COVID-19.
Jadi swab ini sebenarnya bukan untuk melihat virusnya. Swab hanya untuk mendeteksi adanya bagian dari virus yang kita katakan RNA virus. Jadi fragmen-fragmen dari virus itu. Jadi kalau itu positif dianggap sebagai orang itu terdeteksi atau dikatakan COVID-19. Ya. Jadi sekalipun swab itu positif, itu tidak berarti serta-merta orang itu akan menularkan kepada orang lain. Ini adalah statement dari WHO yang dikeluarkan pada bulan Mei 27, 2020. Karena untuk menularkan ke orang lain itu banyak faktornya. Di antaranya apakah dia bisa melakukan replikasi atau tidak. Biasanya setelah 5-10 hari setelah gejala atau onset, tubuh akan mengeluarkan antibodi penetral untuk mengikat virus itu. Sehingga diharapkan mengurangi risiko penularan. Berdasarkan bukti penelitian ilmiah, ya akan sulit kita menemukan virus yang utuh. Ini virus utuh yang dimaksud adalah menggunakan kultur atau pembiakan di laboratorium. Jadi kalau sudah 9 hari sejak gejala timbul, sulit, sangat langka untuk kita bisa ini adalah hasil penelitian, terutama terhadap pasien dengan gejala ringan, karena adanya antibodi penetral, sehingga dianggap aman untuk melepaskan seseorang dari isolasi setelah 13 hari dari pasien itu mengalami gejala ringan. Jadi onsetnya yang dihitung, bukan swabnya. Jadi yang saya mau tekankan di sini kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak perlu diremehkan, tidak boleh diremehkan, juga tidak boleh dilecehkan sebagai penyakit yang dianggap tidak ada apa-apanya, dan juga tidak perlu ditakuti. Kalau ditakuti secara berlebihan kita tidak bisa bekerja. Tetapi yang perlu adalah diwaspadai. Maksudnya bagaimana? Ya kita lakukan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, kemudian kalau memang sudah terkena seperti Bapak, kemudian melakukan isolasi secara mandiri supaya tidak menyebar ke orang lain. Dan segera periksa ke dokter supaya tidak terlambat. Keterlambatan datang berobat akan menyebabkan hasil pengobatan yang tidak baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, saya sebagai dokter yang merawat Pak MA. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya senang sekali bahwa Pak Mahfud Arifin melakukan keterbukaan yang sangat nyata, dan itu yang diperlukan untuk politisi zaman modern itu di seluruh dunia sekarang berkembang bahwa apapun itu harus dibuka. Dan saya bersyukur sekali bahwa Pak Mahfud Arifin sebagai calon wali kota, calon pejabat publik, mempelopori, membuka masalah pribadinya dalam kaitan dengan COVID ini, dalam kaitan dengan kesehatan. Itu contoh yang sangat baik. Karena banyak sekali orang yang merasa malu kalau masalah kesehatannya dibuka, tetapi Pak Mahfud Arifin membuka semuanya ini, dan itu menjadi bagian dari tanggung jawab beliau, karena begitulah calon pemimpin yang baik. Begitu. Yang kedua, saya dengar tadi Pak Mahfud Arifin mendoakan juga pasangan calon yang lain, semoga-moga juga sehat. Itu saya kira budaya yang sangat bagus, bahwa calon satu mendoakan calon yang lain sambil berharap untuk bisa berkompetisi dengan fair, dengan baik. Itu dua contoh hari ini yang saya lihat sangat baik dari Pak Mahfud Arifin. Yang ketiga, saya sekarang justru iri kepada Pak Mahfud, karena sudah pernah positif tetapi tanpa gejala, sudah pernah positif tidak perlu masuk rumah sakit, dan sudah pernah positif yang berarti sekarang sudah punya kekebalan. Saya iri. Nah,
Juga dengan Pak Mujiaman saya dengar tadi juga pernah positif, berarti sudah punya kekebalan sekarang, sehingga kita terutama saya lah, sebetulnya seandainya ditakdirkan harus positif suatu saat, saya pengen seperti Pak Mahfud itu, yaitu bagaimana positif tetapi tidak ada gejala apa-apa, sehingga tidak merasa batuk, tidak merasa panas, tidak merasa sesak nafas, dan biasa seperti orang sehat bisa berolahraga. Saya mencoba untuk melihat mengapa Pak Mahfud positif, artinya pernah positif, dari sekarang sudah punya kekebalan, tetapi tidak ada gejala. Apa ini yang mungkin Pak Mahfud perlu share kepada orang banyak, dan Pak Mujiaman juga calon wakil wali kota, mengapa positif tetapi tidak sampai ada gejala. Ini menitikkan air liur siapa saja. Aku pengen seperti itu, segera kena tetapi tidak ada gejala, lalu sudah punya kekebalan dan tidak perlu masuk rumah sakit, tidak perlu mengeluh apa-apa, tinggal harus isolasi. Dan sekarang isolasi sudah selesai. Jadi terus terang saya iri Pak Mahfud, dan karena itu tugas Pak Mahfud menurut pendapat saya sekarang adalah mengkampanyekan bagaimana hidup sehat, sehingga seandainya suatu saat ada orang yang kena, tetapi kena tanpa membahayakan, tanpa ada simptom, tanpa ada gejala apa-apa. Saya iri. Saya kira kita semua juga iri bahwa COVID yang begitu menakutkan ternyata datang ke Pak Mahfud, datang ke Pak Mujiaman, tetapi dengan cara yang sangat berkah menurut saya. Dan mudah-mudahan ini pertanda yang sangat baik, dan berarti dua Pak Mahfud dan Pak Mujiaman ini sudah siap untuk memimpin Surabaya dengan segala kekuatan, karena sudah tidak takut lagi kepada COVID. Karena sudah justru bersyukur kenanya kok sekarang begitu. Tetapi ya sekali lagi bersyukur karena tanpa gejala itu. Dan jadi saya iri, tapi saya berterima kasih dan saya mengapresiasi bahwa Pak Mahfud Arifin dan sekarang Pak Mujiaman juga harus begitu membuka persoalan ini terbuka-terbukanya, tidak perlu ada disembunyikan, dan di dalamnya mengandung pendidikan bagi masyarakat luas. Terima kasih.